masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kita seorang muslim, berusaha secara berjamaah. Salawat serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian. Selanjutnya salam khatib, pesan-pesannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, tahun 2024 ini, terutama di awal-awal, begitu banyak peristiwa-peristiwa penting, begitu banyak hajatan-hajatan besar, khususnya yang dilakukan oleh bangsa kita. Yang pertama itu terkait masalah pilpres atau pemilu 2024. Kemudian secara global itu tentang persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita tentang pemilu ini menyebabkan kita lalai atau abai di dalam mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jika muncul pertanyaan seperti ini, kalau begitu kita fokus persiapan Ramadan, abaikan pemilu, itu juga adalah seperti kata-kata yang keliru. Oleh karena pemilu adalah merupakan salah satu ikhtiar bangsa kita untuk mencari pemimpin 5 tahun ke depan bangsa kita. Pemilih cerdas yang dimaksud di sini adalah yang sering didengung-dengungkan tentang pemilih cerdas adalah bagaimana agar supaya kita memilih bukan karena paksaan, bukan karena serangan pajak, akan tetapi pemilih cerdas itu adalah pemilih yang memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa tekanan apapun, tanpa tekanan siapapun. Jamaah Jumat rahimakumullah, terkadang juga dengan adanya pemilu ini menyebabkan orang mengatasnamakan agama demi nafsu politik atas nama agama, sehingga perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama sendiri itu dianggap biasa. Kita bisa melihat di jejaring sosial, kita bisa melihat di Facebook, kita bisa melihat di Twitter, kita bisa melihat di grup-grup WhatsApp. Tidak sedikit saudara kita menjelek-jelekkan paslon yang dia tidak dukung. Apakah itu benar atau tidak tentang kejelekan yang dimaksud? Tidak ada agama yang membenarkan, apalagi ajaran agama kita tidak pernah mengajar untuk menjelek-jelekkan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, agama kita sudah memberikan rambu-rambu tentang pemimpin. Dan saya yakin dan percaya ketiga paslon ini adalah orang-orang baik terbaik bangsa kita. Mereka semua Islam, wakilnya semua Islam, pendukung di belakang mereka banyak juga para ulama, baik itu 01, baik itu 02 maupun 03. Di belakang mereka ada ulama. Tinggal bagaimana kita memilih yang terbaik di antara mereka, tanpa menjelek-jelekkan orang lain, tanpa menjelek-jelekkan keseluruhan. Dan itu banyak yang terjadi. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini bagus bisa menjadi renungan bagi kita semua, terutama para relawan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat atau surah ke-9 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jika kamu didatangi kabar, didatangi informasi dari orang-orang fasik, bagi saya jejaring sosial itu adalah sarana fasik karena sumbernya tidak jelas, walaupun yang mengirim itu jelas. Tabayyunlah, telitilah kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, karena bisa saja kita menimbulkan bencana kepada orang lain karena kebodohan kita. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, yang di belakang hari nantinya kita akan menyesal. Akan tetapi ada satu kunci bagi kita yang beriman, bagi kita yang beragama dan berakal, yaitu jika itu informasi tentang keburukan siapapun orangnya, paslon yang manapun, ketika itu tentang keburukan, maka haram hukumnya disebarkan. Karena ada dua kemungkinan. Kalau bukan itu masuk kategori ghibah, maka dia masuk kategori fitnah. Apa itu ghibah? Menyebarkan keburukan orang yang apabila orang itu tahu tentang keburukan itu, maka dia akan marah dan tersinggung. Pertanyaannya, bagaimana yang dilakukan oleh oknum-oknum sekarang, pendukung capres yang banyak menyebarkan aib, menyebarkan keburukan. Kemudian yang kedua, fitnah. Saya kira kita tahu semua apa hukum dari fitnah itu sendiri. Allah sendiri sudah jelas, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Di dalam ayat lain dikatakan al-fitnatu akbar minal qatl. Dosa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Bagaimana dengan ghibah? Sudah jelas. Al-Hujurat juga sudah menyinggung di ayat 12 atau surah ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Di ayat 6 firman Allah jelas tentang tabayyun. Di ayat 12 jelas ada 3 dosa besar yang dianggap biasa. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil lagi kita orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Larangan pertama, jauhi kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Bagaimana dengan para pendukung sekarang? Capres 01, 02, 03. Kebanyakan prasangka, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Wala tajassasu, yang kedua, jangan mencari aib orang. Apa yang dilakukan orang sekarang? Yang dicari aibnya adalah yang tidak didukung dan untuk tujuan menjelek-jelekan. Wala tajassasu. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling menggibah antara satu dengan yang lain. Dan apa yang dilakukan sebagai orang? Para tim sukses yang dilakukan adalah menjelek-jelekkan yang dia tidak pilih, bukan mengangkat apa kelebihan yang dipilih dan apa manfaat yang diperoleh. Manfaatnya tidak ada. Yang ada apa? Mudarat, baik dunia maupun akhiratnya. Apa dunianya? Kita akan dibenci oleh orang karena menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan yang didukung, maka yang tersinggung pasti pendukungnya. Ketika kita tahu bahwa ini orang yang menjelek-jelekkan, apa yang ada dalam hati kita? Tapi ketika kita menyanjung kita yang kita dukung, orang tidak akan marah. Tapi ketika menjelek-jelekkan yang didukung orang lain, pasti dia akan marah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maytan fakarihtumuh.
Jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kasus 2014, 2019 terulang nanti. Bagaimana 2014, 2019? Beda pilihan, saling mencaci, saling menghina. Bahkan sampai detik ini masih ada oknum orang yang tidak cocok gara-gara beda pilihan. Tapi yang kita pilih dan yang kita tidak pilih, apa yang terjadi? Mereka berangkulan di atas. Karena kenapa? Yang dia pikirkan adalah bagaimana bangsa kita. Oleh itu, marilah kita cerdas dalam menyikapi pemilu ini. Pilih sesuai dengan hati nurani. Bagi saya sekarang kampanye tidak terlalu penting. Karena kenapa? Apapun yang kita katakan, keimanan terhadap pilihan orang itu tidak akan goyah. Kenapa? Sudah ada jejaring sosial. Mereka mendeteksi. Bahkan ada yang mengatakan debat itu sebenarnya hasilnya tidak terlalu signifikan. Karena kenapa? Kalau sudah ada orang di hati ini, sudah ada pilihan dalam dada ini, tidak akan goyah. Tapi camkanlah Bapak Haji sekalian, siapapun terpilih nanti, baik yang kita dukung maupun yang kita tidak dukung, pasti dia akan jadi presiden. Dan siapapun presidennya nanti, apapun profesi kita tidak akan berubah. Oleh itu, kewajiban kita adalah memilih siapa yang kita pilih nantinya. Kewajiban kita adalah bagaimana menyukseskan pemilu ini tanpa kita terlalu asabiyah, terlalu berlebih-lebihan mendukungnya, tidak. Kemudian yang terakhir adalah hati-hati Bapak dan sekalian. Ketika kita menyebarkan keburukan orang, itu bisa menjadi dosa jariah yang tidak akan terhapus, bisa membengkak dosanya. Ketika itu disebarkan oleh orang, diyakini oleh orang, dipercaya oleh orang. Kemudian selanjutnya, tetap kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Karena tidak ada keyakinan, tidak ada jaminan bahwa kita ini sekarang sehat-sehat, kita bisa sampai di Ramadan. Yang kita doakan kepada diri kita dan keluarga kita adalah Allahumma balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kesempatan sampai di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan. Marilah kita mencari menyukseskan pemilu ini dengan memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani kita. Mereka semua orang baik. Ketiga kandidat dan pasangannya adalah orang terbaik bangsa kita. Silakan memilih yang kita pilih tanpa menjadi-jadikan orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan informasi keburukan tentang orang lain, tentang paslon dan siapapun itu, tidak ada manfaatnya kita share karena kedua-duanya dosa. Kalau itu benar, berarti itu adalah ghibah, dan kalau itu tidak benar, maka itu adalah fitnah. Kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Oleh itu, jangan menunggu Ramadan untuk beribadah, akan tetapi tetap kita maksimalkan ibadah kita